Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Listiartani dengan nomor pokok mahasiswa 270616025. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom, Big Data kelas R01. Di sini saya akan menjawab soal-soal tersebut, 4 butir soal tersebut ke dalam bentuk lisan. Jadi yang pertama yaitu presentasikan hasil dari tugas 2 secara ringkas. Ya. Jadi pada tugas 2 ini saya membuat 5 macam tampilan Power BI, pengaplikasian Power BI dari dataset Microsoft Excel. Jadi di sini yang pertama yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merapihkan kolom data yang ada pada Microsoft Excel, yaitu dengan memilah data yang akan dipakai serta memeriksa dari data tersebut apakah ada data yang bersifat null atau tidak ada value. Yang tampilan seperti ini. Jadi kita cek dulu apakah di data tersebut ada data yang kosong atau yang terlewat atau yang tidak terdefinisi. Kemudian setelah kita rubah maka akan berbentuk tampilan seperti ini. Data yang sudah kita rapihkan sebelumnya, kita cek apakah ada data yang kosong atau tidak ada value. Kemudian setelah kita rapihkan, langkah selanjutnya kita sudah bisa membuat 5 macam tampilan dashboard pada Power BI dengan tampilan ya ini di sini seperti ini. Yang pertama saya menggunakan warna dasar hijau. Dan pada di tampilan ini menampilkan sum of gross margin percentage, lalu di sini ada sum of quantity, sum of unit price, kemudian di sini ada count of renting by product line, kemudian ada sum of unit price by product line, kemudian ada count of tax 5% by product line, lalu di sini ada sum of gross margin percentage and count of payment by gender. Kemudian supermarket sales performance. Sama seperti sebelumnya tadi, di sini saya menggunakan warna dasar jingga dan kuning yang menampilkan di sini ada chart bar, kemudian menampilkan count of city by branch, lalu di sini ada count of product line by tax 5%, kemudian ada sum of quantity by product line, lalu di sini juga ada sum of gross margin percentage by renting, selanjutnya count of COGS by customer type. Di sini ada sum of unit price by quantity. Sama seperti sebelumnya tadi, di sini saya menampilkan chart pie yang berisikan tampilan count of branch by city, atau bisa dikatakan ya ini keseluruhan jumlah cabang di setiap kota. Lalu kemudian di sini ada sum of gross margin percentage and count of gender. Lalu di sini ada count of gender by gender, mengimplementasikan atau menggambarkan jumlah customer secara keseluruhan. Gender wanita female lebih banyak daripada gender pria. Kemudian di sini ada sum of quantity by unit price. Kemudian saya membuat tampilan agak lebih sederhana yang dengan warna dasar biru dan ungu yang bersihkan hanya total quantity, total sales. Kemudian di sini ada keterangan waktu, timeline untuk melihat harga setiap tahun, kuartal, bulan maupun hari. Kemudian terakhir di sini juga ada saya membuat tampilan sederhana seperti sebelumnya dengan warna dasar orange, count of product line by product line, lalu di sini ada sum of quantity by product line, dan yang terakhir yaitu count of payment by year, quarter, month, and day.
Oke, kemudian soal nomor 2, yaitu apa manfaat bisnis intelijen di dalam big data. Jadi, manfaat bisnis intelijen dalam big data yang pertama yaitu dapat menentukan KPI atau target berdasarkan data yang dimiliki. KPI atau Key Performance Indicator, yaitu menentukan capaian-capaian target seperti salesnya berapa, kemudian unitnya berapa, kemudian total jumlah uang yang masuk berapa, kemudian memonitor kinerja dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan, lalu membaca dan menafsirkan data untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan. Kemudian dapat menganalisis tren pasar secara real time, lalu juga bisa menganalisis perilaku konsumen, kemudian menggali sumber data yang dimiliki secara mendetail. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu berikan kelebihan dan kekurangan Power BI. Jadi kelebihan dari Power BI itu yang pertama, Power BI ini terintegrasi dengan Microsoft Office, baik data dalam bentuk Word maupun Excel. Lalu Power BI ini mengambil data berdasarkan bahasa natural, bukan bahasa SQL. Kemudian aman dihubungkan ke cloud dengan data di server organisasi tanpa perlu cemas data kita dapat di-reset atau dicuri oleh orang lain. Kemudian data yang dipakai atau dieksekusi dalam bentuk real time. Lalu juga pada Power BI ini paket siap pakai untuk data umum dan sangat bermanfaat dan menunjang untuk meningkatkan performa bisnis. Kemudian selanjutnya di balik kelebihan juga ada kekurangan. Yang pertama itu Power BI ini tidak memiliki kontrol di tingkat perusahaan, tidak mendukung pengaplikasian precision multi-level, dan ia tidak dapat mengontrol precision granularity. Lalu juga tingkat kolom yang dilihat pengguna dan tidak ada strategi kontrol sesuai untuk grup. Kemudian kapasitas rendah dalam menangani data untuk versi gratisnya. Versi gratis Power BI ini memiliki keterbatasan dalam jumlah data yang dapat ditangani. Jika jumlah data telah mencapai 2 GB, kita perlu mengupgrade dulu ke versi berbayar atau paid untuk mengurangi waktu proses. Kemudian soal selanjutnya nomor 4, yaitu jelaskan hierarki perkembangan data sampai dengan big data. Jadi big data sendiri ini memiliki arti yaitu mengacu pada kumpulan data dengan jumlah kapasitas data yang besar dan beragam yang tumbuh dengan cepat yang terus meningkat. Data tersebut menurut Segal pada tahun 2002. Kemudian data big data sendiri memang dikategorikan menjadi data terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu selanjutnya dilansir dari Oxford Dictionary, big data yakni sebagai kumpulan data yang terlalu besar dan terlalu rumit untuk ditangani dengan cara yang standar, sehingga harus menggunakan metode dan analisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Jadi, dan kemudian hierarki pada data itu sendiri, pada big data, data yang berukuran besar tetapi nilai gunanya rendah memerlukan suatu proses analitik yang disebut dengan big data analitik atau BDA. Jadi BDA ini merupakan upaya untuk meningkatkan value data dengan cara mengolah, mengekstraksi, dan menganalisis data, kemudian menjadi informasi dari data biasa sampai kemudian diolah secara terus-menerus dan diekstraksi kemudian menjadi big data. Informasi yang ada pada data dapat diolah menjadi insight, kemudian informasi tersebut diolah secara mendalam sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. BDA ini memerlukan kemampuan 3 bidang keahlian, yakni computer science, statistik and business,
expertise. Kemudian kombinasi dari ketiga keahlian inilah yang menjadi tulang punggung dari data science. Jadi big data sendiri itu tidak jauh atau berkorelasi juga dengan data science, machine learning, business intelligence maupun artificial intelligence. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.